Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Rizka Maharandwitama, nomor absen 18 dari kelas 12 IPS 1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi berbagai bentuk ketimpangan sosial akibat pengaruh dari perubahan sosial di tengah globalisasi. Berbagai bentuk ketimpangan sosial dapat terjadi di berbagai negara, seperti negara maju, negara berkembang, maupun negara miskin sekaligus. Hanya saja, kondisi yang membedakan antara tiap-tiap negara adalah sedikit banyaknya masalah ketimpangan sosial yang terjadi. Di antara ketimpangan sosial yang ada, beberapa dipengaruhi oleh perubahan sosial akibat globalisasi. Beberapa bentuk ketimpangan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah globalisasi ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu ketimpangan sosial ekonomi dan ketimpangan sosial non-ekonomi. Yang pertama yaitu ketimpangan sosial ekonomi. Kondisi perekonomian suatu negara atau wilayah dapat ditentukan oleh faktor ekonomi dan non-ekonomi yang saling berinteraksi. Interaksi yang bersifat positif akan meningkatkan sistem perekonomian suatu wilayah atau negara tersebut. Sebaliknya, jika interaksi yang bersifat negatif terjadi dapat menurunkan kondisi perekonomian suatu negara tersebut. Jika dalam satu masyarakat, interaksi yang bersifat positif berlangsung intensif, sementara di daerah lain, interaksi berlangsung secara negatif, ketimpangan sosial ekonomi pun akan terjadi. Tingkat kemiskinan penduduk di Indonesia pada tahun 2011 sampai 2014 mengalami penurunan. Akan tetapi, pada tahun 2015, angka kemiskinan penduduk Indonesia kembali naik sekitar 0,86 juta orang. Bagi negara berkembang, angka kemiskinan tersebut masih tergolong tinggi. Meskipun angka kemiskinan masih tergolong tinggi, pertumbuhan masyarakat menengah ke atas semakin meningkat. Masyarakat menengah ke atas lebih cepat menaikkan kelasnya. Sementara itu, jumlah kelompok masyarakat kaya juga semakin meningkat. Fakta ketimpangan sosial di Indonesia dapat kita lihat dari hasil koefisien Gini. Koefisien Gini merupakan perhitungan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat ketimpangan masyarakat melalui jumlah pendapatan seseorang. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0, berarti pemerataan sempurna. Akan tetapi, apabila mendekati angka 1, berarti mengarah pada ketimpangan. Selanjutnya yaitu ketimpangan antara pemilik modal dan buruh. Buruh atau pekerja merupakan seseorang yang menggunakan tenaga atau kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan atau uang yang diberikan oleh majikan, pengusaha, atau pemberi kerja. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan negara dengan upah buruh tergolong rendah. Globalisasi berperan besar dalam perkembangan kaum buruh di Indonesia. Adanya pengaruh globalisasi di Indonesia menyebabkan banyak investor asing masuk untuk menanamkan modal mereka. Selain itu, banyak perusahaan luar negeri membuka cabang di Indonesia. Keberadaan perusahaan-perusahaan asing melibatkan banyak tenaga kerja Indonesia. Kondisi tersebut berdampak positif karena dapat menyerap banyak tenaga kerja dan menurunkan angka pengangguran. Kenyataannya, perusahaan asing yang berdiri di Indonesia tidak serta-merta mengubah kualitas hidup masyarakat seperti yang diinginkan. Salah satu tujuan perusahaan-perusahaan transnasional menjalankan kegiatan bisnis mereka di negara berkembang seperti Indonesia karena melimpahnya sumber tenaga kerja yang bersedia dibayar murah. Oleh karena itu, mereka mampu menekan biaya produksi untuk mendapatkan keuntungan besar. Rendahnya upah buruh di negara berkembang seperti di Indonesia ini juga dipengaruhi oleh kenyataan bahwa negara-negara berkembang berusaha menekan upah buruh karena bersaing untuk menarik modal asing. Selanjutnya yaitu ketimpangan pembangunan yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Proses pembangunan yang belum merata dan hanya berpusat di daerah tertentu dapat disebut ketimpangan pembangunan.
ketimpangan pembangunan di Indonesia tampak pada pembangunan di daerah pedesaan dan perkotaan, misalnya antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, serta antara pusat pertumbuhan dan kawasan perbatasan. Proses pembangunan di setiap daerah juga berbeda-beda. Akibatnya muncul sebutan wilayah maju dan wilayah tertinggal. Menurut Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dalam situsnya www.kemendesa.go.id, suatu daerah dikategorikan sebagai daerah tertinggal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama berdasarkan letak geografis, yang kedua berdasarkan sumber daya alam, yang ketiga berdasarkan sumber daya manusia, yang keempat yaitu berdasarkan sarana dan prasarana yang ada, yang kelima yaitu berdasarkan daerah yang terisolasi, rawan konflik, dan rawan bencana. Bagi daerah yang tidak memiliki sektor atau komoditas unggulan serta bagian dari daerah tertinggal, kemungkinan dapat mengalami ketertinggalan pembangunan. Contoh bentuk ketimpangan sosial akibat perbedaan proses pembangunan yang dipengaruhi globalisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketimpangan desa dan kota. Desa merupakan bagian dari suatu negara yang wajib menerima bentuk-bentuk pembangunan, baik pembangunan masyarakat maupun sarana dan prasarana. Akan tetapi, pada kenyataannya, bentuk-bentuk pembangunan lebih menitik beratkan pada wilayah perkotaan. Akibatnya, terjadi ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Ketimpangan pembangunan tersebut ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa, tertinggalnya pembangunan kawasan perdesaan dibanding perkotaan, dan tingginya ketergantungan kawasan pedesaan terhadap kawasan perkotaan. Yang kedua yaitu ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Maksudnya berbagai investasi sebagai dampak globalisasi dapat menimbulkan ketimpangan pembangunan. Pada kenyataannya, investasi sebagian besar masih berada di Pulau Jawa. Kondisi ini disebabkan oleh Pulau Jawa dinilai lebih menguntungkan bagi para investor untuk menanamkan modal mereka. Bentuk kesenjangan pembangunan antara Jawa dan luar Pulau Jawa antara lain tampak pada bidang industri, perdagangan dan jasa, infrastruktur, irigasi, listrik, pendidikan, bahkan sektor pertanian. Materi yang lebih lengkap kalian dapat melihat pada buku sosiologi halaman 146 dan 147. Selanjutnya yaitu ketimpangan sosial non-ekonomi. Bentuk ketimpangan sosial non-ekonomi merupakan ketimpangan yang tidak terpengaruh secara langsung oleh faktor ekonomi. Adapun berbagai ketimpangan tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketimpangan pendidikan. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam adalah pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Dengan adanya pendidikan, akan menaikkan derajat kualitas melalui ilmu pengetahuan dan keterampilan. Meskipun globalisasi menjanjikan kemudahan dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan, tidak semua daerah dapat merasakan kemajuan pendidikan. Globalisasi memang berdampak positif bagi pendidikan, akan tetapi tingkat pendidikan berkualitas seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan sarana dan prasarana yang tersedia. Kondisi tersebut juga dapat mengakibatkan masalah ketimpangan sosial di bidang pendidikan. Ketimpangan pendidikan bisa terjadi antara pendidikan di kota dengan pendidikan di desa, atau antara daerah maju dengan daerah pinggiran. Adapun bentuk ketimpangan pendidikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sarana dan prasarana pendidikan belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua yaitu dilihat dari keterjangkauan akses pendidikan. Yang ketiga yaitu dilihat dari tujuan pokoknya, yaitu globalisasi mendorong pendidikan menyesuaikan standar internasional, misalnya penggunaan bahasa asing dalam setiap kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu ketimpangan antara budaya global dan budaya lokal. Maksudnya budaya asing ke suatu negara merupakan suatu hal yang wajar,
sebagai akibat globalisasi dan modernisasi. Pertukaran informasi dan hasil budaya dapat berdampak positif bagi negara dan masyarakat. Hanya saja, fakta tentang semakin digemarinya budaya luar dibanding budaya lokal sudah menggejala dalam masyarakat, terutama pada kaum remaja. Saat ini banyak generasi bangsa Indonesia atau anak milenial yang bersifat kebarat-baratan atau westernisasi. Berbagai hasil kebudayaan dari negara barat lebih banyak digemari, sementara hasil-hasil kebudayaan bangsanya sendiri malah disisihkan. Mereka yang mengadaptasi budaya luar dianggap lebih modern, sementara mereka yang masih memelihara budaya lokal dicap kuno dan ketinggalan zaman. Selain pengaruh globalisasi, lunturnya budaya lokal dapat dipengaruhi berbagai faktor, baik dari dalam masyarakat maupun pemerintah. Adapun faktor penyebab lunturnya budaya lokal Indonesia sebagai berikut. Yang pertama yaitu keengganan generasi muda mempelajari budaya daerah dan kurangnya sosialisasi budaya daerah oleh generasi tua. Yang kedua yaitu adanya perasaan gengsi ketika menggunakan hasil budaya lokal. Yang ketiga yaitu pemerintah daerah kurang mengupayakan pelestarian budaya di daerahnya masing-masing. Yang keempat yaitu sedikitnya pengetahuan yang dimiliki oleh generasi muda terhadap kebudayaan lokal. Yang kelima yaitu menggejalanya sikap individualisme menimbulkan sikap ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.